Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Avandi M, channel tentang dokumentasi tanaman melon dan semoga bisa menjadi pembelajaran. Nah, kali ini saya ada di greenhouse Rancakole. Ya. Nah, saya lagi nanam tanaman melon jedu. Ya, ini usianya, nah ini nih ada yang nah kan nih dipolinasi tanggal 28 Mei, berarti sekarang tanggal 19, berarti 17 hari setelah polinasi, teman-teman. Ya, bener ya, 17 atau 18 hari setelah polinasi. Tapi ada yang di tanggal 24, mana ya tanggal 24, tanggal berapa ya ini? Lupa saya. Pokoknya ada yang tanggal 23, 24, 25, 26, 27. Nih, ini kan 26. Ini kecil-kecil ya. 6 atau 9 ini. 9, 29 ini 9. Ini, nah 24 ini. Tanggal 24 Mei ya. Mei. Mei. Nah, ini jedu dan ini adalah melon daigoji atau goji ya. Cuma ini mirip intanon ya. Jaringnya udah sampai atas. Ini sayangnya ada kena sedikit totol-totol ya. Walaupun saya udah coba menghindar itu ya. Memang saya telat, penyemprotannya saya agak telat ya. Penyemprotan bakteri ya. Untungnya nggak semua ya. Waktu sebelumnya beberapa hari yang lalu, beberapa penanaman yang lalu tuh seperti ini tuh ya. Tapi ini nggak apa-apa teman-teman, nggak apa-apa. Tidak merusak eh, tanaman di dalamnya ya. Nah, nah kemudian timbul masalah ya. Masalahnya itu adalah eh, si buahnya itu, kenaikan beratnya itu menurut saya terlalu lambat teman-teman ya. Terlalu lambat. Memang sekarang beratnya sekitar 1,1 ya. Yang agak gede-gede itu saya cari yang paling gede, yang agak gede-gede 1,1, 1, kayak gini-gini nih 1,1 ya. Beratnya ya, usia 21, 22 ya, 22 hari setelah eh, polinasi ya. Usianya ini sekitar 45 ya, teman-teman. Nah, kok kenaikannya tuh kurang apa ya? Kurang signifikan ya. Cuma sehari masa cuma sekitar satu ya, apa namanya, bukan satu ya, jadi kenaikannya itu sekitar 20, 30 gitu, 30 gram per hari, kurang signifikan. Nah, makanya saya agak, apakah karena dia kena embun tepung ya, ini kan kena embun tepung, baru saya semprot dengan Amister Top ya. Embun lagi ya, diserang lagi, tadinya udah mulai sembuh, diserang lagi ya. Saya nggak nyemprot berapa hari gitu ya. Nah, kemudian saya penasaran gitu, akhirnya saya cek di sini teman-teman. Air yang keluar dari sini saya cek ya. Nah ini saya gunakan dua alat TDS ya. Yang ini kita cek aja ya. Tuh 2150 ya. 2150 kalau pakai Hana nggak nyampe dia. Kalau pakai Hana nggak sanggup dia. Hana yang D1 dia nggak sanggup ini, error tuh. Nah jadi tadinya 2800, gila nggak? Nah, ini saya telat lagi, salah lagi nih. Harusnya saya cek dari seminggu lalu gitu ya. Mestinya gimana Pak Fandi? Mestinya di sini kalau masuk itu 1030
1.300, kan saya 1.300, 1.400 ya. Keluarnya itu mestinya 1.000 di bawahnya, kurang gitu. Ya, artinya ada penumpukan di sini. Ada penumpukan, misalkan ini nggak diserap ya. Ada yang nggak diserap, penumpukan, ada uap airnya naik, menguap, panas ya. Jadi airnya menguap, si nutrisinya terendap gitu. Jadi ini saya mau saya eh, saya kembalikan lagi gitu. Saya cuci lah istilahnya. Menggunakan apa? Menggunakan air baku. Cuma sudah 1 toren habis nih. Tuh. Jadi saya stop dulu. Tuh. 1 toren habis. 10 menit 1 toren habis ya. Mungkin besok lagi lah ya. Biarin dulu lah. Yang penting dia udah turun dari 2.800 ke 2.100 ya. 2.000 berapa tadi? 2.100. 2.100. Jadi kalau pakai Hana 2.000 di atas nggak dapet klap klip gitu. Kalau ini 2.000, 3.000 masih bisa. Itu kelemahan Hana tuh, klap klip. Kalau mau Hana yang dis 4, yang EC, isi, EC lah bahasa Indonesianya ya, EC. Nah itu lebih bagus. Gitu ya. Oh ini berat nih, berat 1,1 kayaknya. Seputar 1,1 ya. Nah gitu ya teman-teman. Jadi, ini nih kemungkinan, nah makanya saya curiga ini. Salah satunya ini kemungkinan, ini saya bingung ini penyakit apa ini kan. Nah ini kemungkinan juga bisa terlalu di dalam di sananya itu terlalu banyak, terlalu ppm-nya terlalu tinggi ya di bawahnya. Padahal saya ada alat, tapi saya ya, jarang dipakai alatnya. Dan itu pun ininya akurasinya juga susah. Akurasinya juga gimana cara kalibrasinya ya. Dia bisa mendeteksi berapa kandungan, atau mau coba boleh berapa kandungan di dalamnya gitu ya. Nah ini ada di sini ya. Kita colok ya. On, kan ada di sini fertility ya. Coba kita ukur fertility-nya. Cuma kan dia isi ya nilainya. Nanti dikali, tuh kecil kan. Cuma 195 mikrosiemens per apa ini. Aduh nggak kelihatan ya. Mikro per sentimeter ya. Per sentimeter 19,5 ya. 195 ya, 195 nanti. Coba nanti saya googling ya. Saya agak bingung nih nilainya nih. Fertility 195 mikrosiemens per senti itu berapa ppm ya? Soalnya nilainya 195 ya. Tinggi ya, tinggi. Tuh. pH-nya 5,5, moisture-nya 10%. Nggak mungkin 10% ya. Coba kita ukur lagi ya. Tadi kan saya isi air sampai hampir 2 liter ya. Tuh, jadi naik sekarang 40%. Ya. Kita ukur, kita pindahin lagi agak di sini nih. Tengah-tengah ya. Nah, makanya akurasinya kadang apakah bener enggak gitu. Berapa coba? Dia lagi membaca. Tuh 121, 15% ya. Gitu ya. Coba kita pindahin ya. Pindahin. Yang tadi di sini nih. Ya, sini nih. Pindahin. Nah, coba pH-nya 5,5 saya senang tuh. 221. Apakah 2.200? Nah,
si ininya kan 2200, apakah 1100 gitu. Humidity 61%, moisture 24%. Jadi air di dalam ini cuma 24% kandungan airnya di sini ya. Nah, kurang sekali ya, kurang sekali. Gitu ya teman-teman. Matiin dulu. Padahal tadi saya udah isi banyak air kan. Oh dia kandungan airnya sedikit ya. Dan ini kan berat. Masih berantakan teman. Saya baru dari kemarin saya biasanya saya minta bersihin ya. Baru saya semprot sambil saya potong-potong daun ya. Semprot sambil potong daun ini udah saya potong nih. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 daun udah saya potong. Tujuannya buat apa? Di sini tuh biasanya kena penyakit ya, gampang kena penyakit daun tua, ngalangin ini ventilasi di sini. Jadi saya potong aja. Memang gitu sih. Prosedurnya. Ada yang nggak dipotong, nggak apa-apa kalau dia di sininya bagus, nggak kena penyakit di sininya, nggak apa-apa sih. Nggak dipotong juga. Nah ini yang Jeddu yang kemarin sempat saya agak khawatir. Ternyata Masya Allah bagus tuh daunnya tuh. Wah, keren ya. Daunnya tuh bagus teman-teman. Tuh buahnya. Cuma dia kan belum, ini bekas saya semprot kalsium ya. Tuh, dia udah mulai ada jaring-jaringnya di sini. Ya, jaring-jaringnya memang nggak padat ya. Tuh, jaringnya. Nah, kalau ini bukan Jeddu tuh. Dia Jeddu tuh mulus teman-teman. Nggak ada, nggak kena bentol-bentol ya. Tuh, nggak kena bentol-bentol. Tuh, nggak ada yang kena bentol-bentol Jeddu. Saya curiga sih intinya memang nggak kuat. Si apa? Si benihnya nggak kuat itu. Ini tuh mulus ya. Masya Allah. Tuh ada jaring ini, udah jaring ini udah duluan ini polinasi dibanding ini di atas tuh. Ya. Memang awalnya ini polinasinya telat kalau si Jeddu ini. Nggak kena. Kalau embun tepung kena juga dia. Embun tepung ya. Nah, tapi kalau ini ya, teman-teman. Kalau apa namanya? eh Busuk pangkal batang tuh. Itu kena tuh, belum saya kolesin tuh ya. Jedu nggak ada, nggak ada. Oh ada ternyata teman-teman, salah deh. Kirain Jedu, tapi Jedu maksudnya 1, 2, 3, nggak terlalu banyak ya. Itu bukan Jedu tuh, kena tuh. Ya, itu bukan Jedu tuh. Itu nyasar tuh, Goji ya. Kena tuh dua-duanya tuh. Busuk pangkal batang. Jedu enggak tuh. Enggak. Enggak ada. Kalau ini ada yang kena. Nah, lagi tadi. Kena. Tuh. Ini kena. Belum saya obatin. Ya. Di sebelah sana yang banyak kena tuh. Kena. Sebelah sana banyak kena tuh ya. Sebelah sana kena. Atau mungkin karena kena matahari duluan ya pagi-pagi. Ya pokoknya gitulah. Tapi saya belum bisa bilang bahwa Jedu ini kuat dari busuk pangkal batang karena ada yang kena barusan. Tadinya saya mau kasih tahu, ternyata si Jedu ini nggak kena. Ternyata ada satu. Nah ini tuh, ini Jedu kan tuh. Nah dia tuh, belum saya obatin ya. Kalau itu Jedu itu bukan Jedu tuh, bukan. Itu Goji kena dua-duanya ya. Jedu enggak. Aduh hipotesa saya gagal berarti kena satu ya. Iya kena satu teman-teman. Tuh kan kalau ini kena kan kena. Nah ini daun ini saya curiganya bukan kena penyakit ya, tapi karena terlalu residunya terlalu tinggi ya, sampai 2800 ppm. Ya, ngeri ya. Salah lupa ngecek.
Apakah harus dicek? Dicek kalau bisa setiap eh, seminggu atau 2 minggu sekali ya, dicek bawahnya itu, dicek airnya, dites, tampung aja. Kan ada tetesan-tetesan di sini ya, tetesan-tetesan di sini yang netes, tampung aja, baru dites pakai TDS. Dilihat berapa TDS-nya. Bagusnya memang sore, sore nanti kan sampai kita turunin lagi, dia turunin TDS-nya, turun nanti teman-teman, turun dia, turun, baru nanti kita eh, cek lagi nih seperti ini ya, kita taruh aja di sini ya, nanti dia netes-netes baru kita tes gitu ya teman-teman, caranya ya, caranya ini gua nih 1050 ya, 1200 harusnya, nah ini benar 1200, 1200 ya, 1200 dulu ya teman-teman, ini 0,8, 0,8, oke, naikin dulu sedikit, 0,8 kurang, nggak kelihatan itu, 8, kelebihan, up, ini 0,8 juga, up, ya, 8,8, 1300, oke, matikan, setting, auto, gitu ya teman-teman. Ya mudah-mudahan setelah itu dia eh, bisa, tanaman bisa mengambil atau menyerap unsur hara yang dia sesuai gitu, yang sesuai. Sekarang kacau kalau 2800, kacau. Oh ini nih, tuh. Tanggal 10 beratnya 0,8. Tanggal 18 beratnya 1,13. Berarti ada kenaikan sekitar 0,9. 0,9 ya. Iya. 90 ons. Bener ya? Aduh. 300 gram, 0,3 kilo kenaikannya. 300 gram dibagi 8. Gitu ya teman-teman. Kayak gitu aja dah. Terlalu lama nih. Udah 19 menit. Gitu aja teman-teman ya. Nanti saya kabarin lagi lah. Eh, gimana caranya ya. Ini beratnya 1, nah ini beratnya 1,1, 1,2 ya. Ada yang 1,2 sih. Gitu aja ya teman-teman ya. Ya, mohon doanya juga. Oh iya ya, ini nih. Ini kan pada ke ini nih. Ini kan pada ke bawah ya. Jangan ke bawah, teman-teman. Naikin ke atas. Naikin ke atas. Kenapa? Supaya kena matahari ya. Kalau di bawah dia nggak kena matahari. Ya, itu. Jadi jadi menjuntai jangan ke bawah teman-teman. Jangan ke bawah menjuntainya, biar di atas, biar kena matahari. Kalau di bawah, nanti dia nggak kena matahari. Bawah. Kayak gitu aja ya teman-teman. Makasih sudah menonton Mobil Topik Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.